Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqh juz 2, yakni tentang apa itu jinabah, apa itu haid, dan apa saja hal-hal yang diharamkan ketika sedang dalam keadaan junub. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mal jinabatu. Apa janabah itu atau junub itu? Hiya, yaitu al-jima'u, yaitu jima' atau bersetubuh, wa nuzulul maniyyi, dan keluarnya air mani. Jadi yang dimaksud dengan junub adalah bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Tentunya yang sudah halal atau sudah menikah. Ya, maka orang yang sudah menikah bersetubuh, artinya bersetubuh di sini baik keluar air mani maupun tidak keluar air mani. Maka ketika, mohon maaf, kemaluan laki-laki atau batasnya kepala kemaluan laki-laki masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan, walaupun tidak sampai mengeluarkan air mani, maka itu sudah dihitung dengan junub atau janabah. Maka wajib untuk melakukan mandi besar. Selanjutnya, wa nuzulul mani, turunnya air mani atau keluarnya air mani. Baik keluar air mani bagi laki-laki maupun perempuan. Baik bagi laki-laki yang disengaja maupun tidak disengaja. Contohnya, tidak disengaja tatkala laki-laki mimpi atau tidur, kemudian mimpi sehingga mengeluarkan air mani, maka wajib baginya untuk mandi besar atau mandi wajib. Itulah yang dimaksud dengan janabah atau junub. Selanjutnya, mal haidu. Apa itu haid? Ya. Huwaddamu, yaitu darah, al-khariju minal mar'ati, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan. Ba'da tis'i sinina, setelah berusia 9 tahun, ala sabilis sihati, atas jalan yang sehat, wal adati, atau kebiasaannya. Jadi yang dimaksud dengan haid adalah darah yang keluar dari wanita yang sudah berusia 9 tahun dengan jalan yang sehat, bukan karena ada minum obat atau gangguan gangguan dalam tubuhnya, ya, dan kebiasaannya, ya. Artinya 9 tahun ini pada umumnya, pada kebiasaannya 9 tahun itu sudah haid, keluar darah atau lebih, ya. Jadi sekurang-kurangnya usia 9 tahun, ya, darah haid. Dan paling maksimalnya yaitu usia 15 tahun bagi perempuan. Jadi ketika usia 15 tahun juga belum keluar haid, maka sudah dihitung balik. Arti balik sudah dikenakan tanggung jawab atau beban, baik itu pahala maupun dosa. Ya, itu tadi, artinya sudah dewasa. Maka itulah yang dimaksud dengan haid. Selanjutnya, madza yahrumu 'alal junubi? Apa saja yang diharamkan atas orang yang junub? Yahrumu 'alaihi, diharamkan atas orang yang junub, as-salatu, yang pertama salat, ya. Orang yang junub, orang yang sedang berhadas besar dilarang salat. Maka ketika salat hendaknya mandi wajib atau mandi besar terlebih dahulu. Ketika bagi
suami istri, ya, tatkala menjelang detik-detik sholat, ya usahakan ditahan dulu, ya. Jangan digaskan, jangan langsung saja, maka nanti khawatir malas mandi sehingga sholat tidak, ataupun sholatnya tidak mandi, maka sholatnya berdosa dan tidak sah sholatnya karena masih mempunyai hadas besar, ya. Sholat tidak boleh ketika sedang keadaan junub, ya. Selanjutnya wat tawaf, ya, bagi yang diberi kelancaran rezeki, diberi kemampuan untuk pergi ke tanah suci-Nya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh maupun haji, sedang melaksanakan tawaf, tidak boleh dalam keadaan junub. Selanjutnya wa masul mushafi, dan tidak boleh bagi orang yang sedang junub menyentuh al-mushaf, ya, menyentuh Al-Quran, wa hamluhu, dan membawa Al-Quran, tidak boleh. Ketika kita sedang junub, usahakan kita suci terlebih dahulu. Bagaimana kalau orang yang sedang haid? Maka haid ini boleh di dalam hati tatkala untuk melakukan murajaah misalnya. Selanjutnya wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran. Maka tatkala kita sedang dalam keadaan junub, maka kita tidak boleh membaca Al-Quran, ya, tidak boleh membacanya. Menurut kitab Mabadul Juz 2, tidak boleh. Bagaimana? Kita membacanya cukup di dalam hati. Ketika kita mendengarkan boleh. Ketika kita misalnya ada hafalan, atau tatkala kita mempunyai target hafalan Al-Quran untuk murojaahnya, maka diperbolehkan untuk mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya apa lagi yang tidak boleh bagi orang yang sedang junub? Wal muktsu fil masjid, yaitu berdiam diri di dalam masjid, artinya i'tikaf. Ya, tidak boleh beriktikaf di dalam masjid. Maka tatkala kita berada dalam masjid, maka kita terkena dosa. Tetapi kalau kita hanya sekedar niat kita untuk melintas masjid, ya, atau hanya sekedar membersihkan masjid, kalau keadaan kita sekedar saja sebentar dan tidak ada niatan untuk iktikaf, itu diperbolehkan. Maka alangkah lebih baiknya kita hindari hal tersebut. Karena apa? Karena kita sedang dalam keadaan junub. Oleh karena itu mandi wajib dulu, ya. Dan bagaimana keadaannya bagi yang sedang haid tatkala tiba hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri? Maka diperbolehkan untuk segera mendekat ke masjid. Tujuannya apa? Tujuan untuk mendengarkan khutbah, ya. Tetapi jangan sampai masuk, ya. Kalau sekedar di luar itu diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Karena apa? Karena mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh khatib, ya, untuk perubahan diri kita, nasihat diri kita. Ya, itulah tadi yang diharamkan bagi orang yang sedang junub, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.